Udah sering baca surat Yasin, tapi hidup masih terasa berat. Masalah datang silih berganti, rezeki terasa sempit, hati gampang lelah. Padahal katanya, surat Yasin itu jantung Al-Quran. Katanya bikin hidup tenang, katanya bikin urusan dimudahkan. Lalu muncul satu pertanyaan jujur. Yang salah itu bacaan Yasinnya atau cara kita memahaminya? Tenang, ini bukan tudingan, ini juga bukan sindiran, ini muhasabah untuk kita semua. Karena banyak orang mencintai surat Yasin, tapi belum benar-benar bertemu dengannya. Saudaraku, Al-Quran tidak pernah turun untuk sekedar dibaca. Ia turun untuk mengubah cara manusia hidup. Dan surat Yasin, sejak ayat pertamanya, sudah menegaskan hal itu. Allah berfirman bahwa Al-Quran diturunkan agar manusia diberi peringatan. Artinya apa? Artinya, setiap kali kita membaca Yasin, seharusnya ada yang tersentak di dalam hati. Bukan hanya lisan yang bergerak, tapi kesadaran yang bangkit. Masalahnya, hari ini banyak orang mendekati Yasin bukan sebagai peringatan, tapi sebagai alat harapan instan. Baca Yasin supaya lancar. Baca Yasin supaya masalah hilang. Baca Yasin supaya hidup cepat berubah. Padahal, Al-Quran bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu langsung mengubah keadaan, tapi hampir selalu mengubah orangnya terlebih dahulu. Mari kita masuk lebih dalam. Faedah pertama dari surat Yasin adalah meluruskan tujuan hidup manusia. Di dalam Yasin, Allah berulang kali menyinggung tentang kebangkitan, tentang akhir kehidupan, tentang hari perhitungan. Kenapa ini penting? Karena banyak stres manusia lahir dari satu kesalahan besar, menganggap dunia sebagai tujuan akhir. Ketika dunia dijadikan tujuan, sedikit masalah terasa menghancurkan. Tapi ketika akhirat dijadikan tujuan, masalah dunia tetap berat, namun tidak membuat iman runtuh. Surat Yasin menanamkan perspektif ini. Faedah kedua, surat Yasin menghidupkan rasa takut yang sehat kepada Allah. Takut di sini bukan panik, bukan trauma, tapi kesadaran bahwa hidup ini diawasi. Dalam Yasin, Allah menggambarkan manusia yang menyesal setelah kematian. Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang dunia, tapi karena menyia-nyiakan kebenaran saat masih hidup. Orang yang sering membaca Yasin dengan tadabbur akan lebih berhati-hati dalam hidup, bukan karena dia suci, tapi karena dia sadar. Faedah ketiga, surat Yasin melembutkan hati yang keras oleh rutinitas dosa. Hati manusia bisa lelah, bisa tumpul, bisa tidak peka, bukan karena dia jahat, tapi karena terlalu lama berdamai dengan kesalahan. Yasin datang sebagai pengingat lembut, tentang kematian yang pasti, tentang kesempatan yang terbatas, tentang waktu yang tidak bisa diulang. Dan seringkali, air mata yang jatuh saat membaca Yasin bukan tanda kelemahan, tapi tanda hati mulai hidup kembali. Faedah keempat, surat Yasin menenangkan jiwa melalui keyakinan, bukan hayalan. Tenang itu bukan berarti masalah hilang. Tenang adalah ketika hati yakin bahwa Allah Maha mengatur. Dalam Yasin, Allah menegaskan kekuasaannya atas hidup dan mati. Ketika seseorang yakin bahwa segalanya di tangan Allah, dia tetap berusaha, tapi tidak tenggelam dalam cemas. Inilah ketenangan yang sejati. Faedah kelima, surat Yasin menguatkan iman terhadap takdir dan hikmah di balik ujian. Tidak semua doa langsung dikabulkan, tidak semua harapan langsung tercapai. Dan Yasin mengajarkan satu hal penting, bahwa penolakan hari ini bisa jadi perlindungan, bahwa keterlambatan bisa jadi kasih sayang. Orang yang akrab dengan Yasin akan lebih sabar dalam menunggu dan lebih ridho dalam menerima. Faedah keenam, surat Yasin membangun hubungan yang lebih dalam dengan Al-Quran. Banyak orang jauh dari Al-Quran bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa berat untuk memulai. Yasin sering menjadi pintu. Ketika seseorang terbiasa dengan Yasin, rasa takut membuka mushaf perlahan hilang. Rasa asing berubah menjadi rindu. Dan dari sinilah perubahan besar biasanya dimulai. Namun di sini perlu diluruskan dengan tegas. Jangan jadikan surat Yasin sebagai alat transaksi dengan Allah.
Jangan membaca Yasin lalu menuntut hasil tertentu. Itu bukan sikap seorang hamba. Itu sikap orang yang ingin mengatur Tuhan. Yang benar adalah kita membaca Yasin untuk memperbaiki diri. Kalau Allah memberi kemudahan, itu karunia. Kalau Allah memberi ujian, itu pendidikan. Saudaraku, faedah surat Yasin bukan terletak pada waktu khusus atau jumlah bacaan. Tidak harus malam tertentu, tidak harus hitungan tertentu. Yang paling penting adalah kehadiran hati. Lebih baik satu kali membaca dengan kesadaran penuh daripada berkali-kali tanpa penghayatan. Coba mulai dari yang sederhana. Ambil wudhu, duduk tenang. Baca Yasin perlahan. Jangan buru-buru, jangan kejar target. Biarkan ayat-ayatnya menyapa hatimu. Karena Al-Quran tidak bekerja dengan paksaan, tapi dengan kejujuran. Sekarang, jujur pada diri sendiri. Selama ini, kita membaca surat Yasin untuk apa? Untuk rutinitas, untuk tradisi, atau untuk benar-benar didekati Allah? Pertanyaan ini penting, karena niat menentukan arah manfaat. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin Allah tidak sedang menghukummu. Mungkin Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat. Dan surat Yasin adalah salah satu pintu yang Ia buka dengan lembut. Sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi penegas. Surat Yasin tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi ia menjanjikan iman yang lebih kuat dalam menghadapi ujian. Ia tidak menghilangkan masalah, tapi menguatkan hati. Dan hati yang kuat akan selalu menemukan jalan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Like dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan pengingat yang sama. Dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu ayat yang sampai ke hatinya menjadi sebab kebaikan yang terus mengalir untukmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang hidup bersama Al-Quran, bukan hanya membacanya, tapi juga dibimbing olehnya. Amin.